Yang penting tuh kalian mengerti prosesnya. Kita tuh menganggap itu dansa. Iya emang. Padahal ternyata pasti. bener. Padahal ternyata bener karena emang esensinya dulu aja. Iya, cuman namanya manusia ya, ingin berlari sebelum bisa berjalan. Widih, berat. Halo fans, balik lagi di Ngabuburit at Home Bersama gua Ari J dan saya Lydia. Dan kita akan menemani kalian selama 1 bulan penuh ngabuburit terus. Kita mau ngebahas soal teknologi, Yoi. khususnya smartphone yang akan Yoi, membantu yoi, kalian yoi. menjadi lebih kreatif dan produktif. Dan kali ini gua akan mendatangkan sesuatu bukan orang, dengan cara yang epic. Coba gimana caranya kayak? Kita pakai VFX. Coba. Tahu nggak VFX? Tahu nggak VFX? Filter Instagram. Oh, iya. Sorry, pengetahuan saya sebatas itu aja. Visual effects. Oh iya. Ini saya buat nge-glitch goyang-goyang, tolong editor. Please gue juga dong, gue mau ada kayak gitu. Wah, Gila, itu siapa? Nge-glitch banget tuh, repot banget nih editor. Ya udah lah, ini mah gak usah kenalan lah ya. Kita udah kenal juga. Dia udah kenal juga. Paling pas lagi premiere rame nih komen. Waduh. Feeling gue sih. Suara gue kedengeran nggak? Lu doang yang monitor ya? Oh iya. Wah, enggak. Enggak. Aman. Saya mau ngobrolin sesuatu yang lebih Apa dalam nih yang lagi gue nih, nggak ngerti kan teknologi. pasti. Yoi. Apa nih? Ya udah. Berat. Apa? Editingnya tuh editing yang waduh, mumet lah. Yang mendasar dulu dong, sekiranya yang kira-kira gue bisa nyampe gitu ke situ. Oke. Jadi kemarin-kemarin tuh kita bahas-bahas seputar kayak ilustrasi, fotografi, videografi belum. Nah, tar dulu nih sebelum ke situ. Jadi waktu itu gue sama Ari sempat nonton konser. Terus pas si DJ-nya lagi main, di belakang layarnya tuh yang apa sih backdropnya namanya apa yang digitalnya tuh LED-nya ada gambar keren-keren. Yeah. Terus katanya yang bikin gambar itu tuh VJ, video Iya. joki. Dan Yoi. katanya lu tuh VJ. Ya yang gua kenal dia doang. Iya, terus yang gue tau lu doang gitu. Banyak kan sebenarnya. Iya, Cuman ya udahlah yang ada aja nih. Iya. Dan gue yakin lo juga termasuk yang apa ya? Udah lumayan sering lah. Udah jadi profesi kan? Udah Beneran kan? Jatuhnya profesional kan, karena kan gue dibayar kan. Iya. Iya. Kan itu doang. Lu dibedain profesional atau Iya bukan? sih. Tapi lu VJ beneran VJ live maksudnya kan? live. Iya, bukan Yang kayak ada orang di sono musisi ngapain terus lu yang ngoperasiin si Iya, gambar-gambarnya kalau itu. Itu live. ganti gambar. Live, Bu. Oh, gue kira tuh kita ngerekam dulu. Muterin video kan? Tergantung. Gue pikir ada- juga tadi emang gitu. dia mirip sama kayak DJ lah. Ada DJ yang kayak kalau main ada 2 lagu di mix. Ada DJ yang kalau main bener-bener perform kayak lagunya Nge-mix di tempat kayak gitu kan? bukan mix di tempat doang, dia bawa instrumen juga gitu-gitu. Nah kayak sama kayak orang video juga ada yang videonya semuanya udah jadi, udah ready hari H, tinggal mixing kiri kanan aja 2 gambar. Ada juga yang mainin efek-efeknya segala macem, bahkan sampai rendering 3D-nya live Di situ, di tempat live. juga ada. Di Iya, area itu. FOB-nya ya kalau nggak salah. Di FOH. FOB. sorry. Nah ya kita mau ngebahas itu proses Gitu. membuat si grafis dan motion yang aneh-aneh sih biasanya. Kenapa harus aneh-aneh ya? Ya sebenarnya tergantung musiknya sih. Kayak Tapi musik standar apapun tetap bukan standar sih. Musik ya kalau lu kan mainnya di EDM kan. Iya. Sesantai apapun tuh tetap aneh sih. Ada efek-efek inilah, transisinya gimana biar lah. meriah. Sebenarnya poin pertama kan buat mendukung acara kan, Iya. buat mendukung musiknya kan sebenarnya kan. Istilahnya kalau kata millennials tuh ada experience-nya gitu loh. Iya tapi memang Mendukung iya kan. experience. Maksudnya lu ngapain datang ke tempat hiburan kalau nggak dapet experience dong? Iya kan, kalau lo nggak terhibur kayak, ya katro nih LED-nya masa Maze Windows yang ada tikusnya itu, Windows 98 yang batu bata, lu nggak tahu ya? Oh, screensaver ya? Screensaver, Oh iya. Oh, nggak ngerti lagi gua. Coba El, lebih. Enggak, Tapi cuman maksud eksplorasi. Iya. Jadi kan kita ngomongin eksplorasi visual dalam bentuk digital kan. Karena yang kayak gitu lu mungkin juga sih sebenarnya sketching atau apa, cuman tetap direkam dan prosesnya akan tetap digital. Ujung-ujungnya bahkan digital eksplorasinya udah sampai yang kayak ada yang dibikin ngehang lah ala-ala. Iya. Kayak gitu itu bagian dari experience juga. Iya. Nah, kalau lu sendiri, lu kan termasuk yang
apa ya, stylenya udah kebentuk lah. Lu suka ngerusakin gambar. Gue bingung kenapa lu dibayar untuk ngerusakin gambar. Nggak tahu juga ya. Kayak kan gue bisa aja kayak spend waktu gue untuk belajar style yang istilahnya Yang rapi, yang beauty, yang lebih apa ya, yang lebih mudah dinikmati lah gitu. Iya. Istilahnya. Cuman kayak gue juga nggak ngerti kenapa gue kayak malah lebih tertarik kayak, oh nih keren nih orang nih, kayak videonya dikompres begini begitu. Oh nih pakai efek keying tapi nggak pakai green screen nih, kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih kayak mungkin bisa, mungkin kalau dijelasin pakai kata-kata justru malah yang penting keren gitu, ngerti gak sih? Kayak justru kopong sebenarnya. Yang penting keren atau yang penting unik beda? Yang penting keren. Keren kopong kan sebenarnya. Kopong maksudnya kosong. Kopong secara fundamental sebenarnya kopong gitu. Maksudnya message-nya gitu biasa? Iya, nggak ada gitu. Cuman kayak oh ya keren nih, haha gitu, like gitu. Oh, okay. Mungkin. Bukan berarti kayak gue juga semuanya gue bikin kayak gitu, nggak juga. Cuma maksud gue kayak mostly ujungnya gue ngerjain gitu-gituan lagi sih gitu. Iya, okay. Tapi lu selain jadi VJ-nya musik-musik EDM, selain itu apa lagi? Kayak terakhir gue lihat yang Ayu Anjani gak sih? Ayu Anjani. Dia bikin Oh, iya, ini juga Ayu yang sama Anjani. Danila bikin video klip. Oh iya, sama Danila juga. 3D-3D-an. Ramen Girl juga. Orang VJ. pasti awal-awal taunya lu YouTube lah. Iya. Udah pasti. Habis itu lu lari ke 3D-3D-an. Iya. Ya kan jadi 3D artis modeling. Modeling gak sih? Apa Enggak, gue modeling. paling nggak bisa gue modeling. apa sih disebutnya? Visualizer ya? Nggak juga sih, kayak kalau emang di industrinya sendiri jatuhnya lebih kayak lighting and rendering. Jadi kayak kebetulan kayak ketika gue masuk ke dunia per-3D-annya, hal yang paling banyak gue tahu, hal yang gue paling tahu dan istilahnya gue udah ngerti dari sebelum gue masuk fieldnya itu ya udah jelas kan pasti fotografi gitu. Gue udah ngerti fotografi dari dasar karena emang kayak secara fundamental karena gue ngulik film mau nggak mau gue harus ngerti fotografi kan, ngerti lighting, ngerti kamera. Dan ketika gue masuk ke 3D, ilmu-ilmu itu kepake. Dan akhirnya ketika gue belajar terus tentang lighting dan rendering, akhirnya kayak secara nggak sengaja juga kebentuk. Jadinya gue malah lebih berkutat di seputar bagian yang sebelah situ dibanding yang kayak ya modeling lah atau animation atau apa gitu lah. Gitu. Soalnya gue terakhir itu waktu pernah kerja bareng sama lu masih yang ngurusin 3D-an, dibikin apalah aneh-aneh terus jadiin video klip yang cuman muter doang. Oh iya doang. compositing ya, kayak gitu-gitu terus tiba-tiba gitu kan. Ya udah gue denger lu langsung jadi VJ. Itu nggak tahu sih, gue di kepala gue sih itu loncat sih. Awalnya tuh gimana sih ke VJ itu? Soalnya kayak selama gue masih ngulik, awal-awal gue belajar ngulik 3D itu, di belakang juga gue belajar nge-VJ terus-menerus gitu. Kayak udah dari 2016 sekalian ngomongin awalnya. Itu juga pertama Mardial. Dia nanya, ada yang bisa nge-VJ-in salah satu project gue nggak? Bukan project Mardial. Terus kayak gue bilang gue mau tapi gue nggak bisa nge-VJ. Kayak gue pengen belajar. Beda banget tuh sama gue. Kalau gue saya bisa padahal belum bisa. Enggak, kalau gue kayak karena kayak gue ketika gue tahu field ini ada di tahun 2012 atau 2013, gue kayak itu udah mulai ramai belum sih 2012? Udah, tapi baru act yang gede dan benar-benar terkonsep. Jadi kayak even 2012 2013 kan DJ juga obviously udah bawa VJ karena ya ini field udah dari tahun 90-an lah, dari zaman selama DJ ada di bumi gitu loh. Cuman mulai masuk 2010 teknologi udah makin maju, beberapa DJ bikin konsep. Salah satunya Skrillex, dia tour US pertamanya dia judulnya Mothership Tour. Itu dia bawa kru VJ sendiri juga sekalian sama dia. Bawa panggung juga karena udah di konsep kayak oh ya ini gue mau konsepnya alien. Kayak Roma Irama. Kayak gitu kan. Dari situ gue cari tahu, gue nonton, gue baca-baca segala macam. Kayak oh ya berarti emang ada profesinya. Cuman masalahnya hampir semua VJ yang gue tahu itu either mereka pakai software yang learning curve-nya tinggi banget, steep banget, kayak lu nggak mungkin belajar kalau nggak ada yang ngajarin. Atau mereka nge-code bikin program mereka sendiri pakai touch designer. Wow. Itu berarti nyari tutorial pun susah ya? Susah. Karena
lu nyari tutorialnya nggak bisa kayak bagaimana cara menjadi VJ, nggak bisa. Nggak bisa. Lu harus kayak oh ya, bagaimana caranya mapping ke 3 output, lo harus kayak gitu nanya. Layar 3 biji. Atau kayak bagaimana caranya slicing input atau apa. Jadi kayak lu nggak bisa pakai bahasa atau jargon ketika nge-Google yang nggak spesifik gitu. Jadinya tutorial jadi DJ, jadi VJ. Iya kayak ya mungkin ada, cuman nggak. Ya ketika lu pengen ngulik yang beneran dalam gitu, lu lu berarti dulu gimana ke forum-forum? Enggak, akhirnya kan gue ditawarin Mardial kan, dia bilang nggak apa-apa ntar lu kulik Resolum aja, lu bisa kok pasti. Dia bilang gitu. Oh iya Resolum. Terus gue kayak oh ya oke. Dia bilang mirip banget sama Ableton. Oh mirip sama Ableton. Nah pada saat itu gue udah ngerti cara pakai Fruity Loops sama Ableton kan. Jadi kayak oh ya oke, gue udah pernah pakai Fruity Loops, udah pernah pakai Logic, udah pernah pakai Ableton. Beberapa DAW itu rata-rata nggak ada bedanya kalau lo udah ngerti user interface-nya. Pas gue buka Resolum gue kayak oh oke, ini mirip banget sama Ableton. Tapi gambar. Jadi kayak gue masukin sample, masukin clip, masukin video. Oh ya efek gue drag di bawah sini, efeknya bisa dimodulate. Colokin MIDI controller, semua knob dan tombol bisa dimapping. Oh iya. Lu pakai ini kan MIDI controller buat musik kan awal-awal. Dan sampai sekarang standar industrinya juga VJ pada pakai MIDI controller. Oh iya, bukan nggak ada kayak kan DJ ada alat yang sendiri. Oh maksudnya kayak switcher yang yang beneran beberapa VJ yang lebih niat, yang bukan lebih niat ya, yang productionnya mungkin lebih ribet. Misalnya kayak kameranya lebih dari 3 kayak gitu. Gue capek sih masukin 4 signal kamera ke komputer gue, terus gue mixing secara digital. Makasih, mending gue bawa video mixer konsol yang emang hardware dicolok situ, dari video mixer yang itu colok ke laptop gue gitu loh. Kalau gue nggak salah VJ-nya Martin Garrix itu dia pakai konsol mixing video sendiri. Yang emang bener buat konsol. Yang membuat signal video di atas Resolumnya. Oke. Gitu. Udah mumet. Aduh. Makin kayak nggak ada batasnya sebenarnya, lu mau seribet apa gitu loh. Oke, kita ngomongin yang ringan-ringan dulu deh. Bisa. Ngomongin yang ringan-ringan dulu. Gue pengen ngulik soal ketika orang belajar ya ini visual effect awal-awal. Kan VJ itu kan paling berasa gitu ya transisinya sama efek-efek yang ditempel. Lu suka nempelin efek kan pasti kan. Kayak misalnya sebenarnya gambarnya motionnya cuma gini nih, cuma muter. Tapi mungkin dikasih efek kedip atau dikasih efek rusak pecah. Kayak gitu-gitunya deh. Nah itu gue basicnya apa dulu nih yang perlu gue tahu? Basicnya menurut gue lu tergantung lu startnya dari tingkat kemampuan seberapa. Maksudnya kayak gue cuma bisa video editing biasa yang motong-motong. Oke. Gue tahu cara mewarnai. Mungkin lo harus pilih satu software yang lebih advance. Artinya video editing kan ada video editing yang lo ngerangkai beberapa video sedemikian rupa sampai jadi satu kesatuan atau jadi satu cerita gitu kan. Itu kan prinsip video editing seperti itu kan. Di atas itu lo mungkin ada visual effect, motion design, color grading segala macam. Itu kan lo nggak selalu bisa pakai software editing yang biasa lo pakai kan. So mau nggak mau lo harus pilih satu software, lo pelajarin satu software itu. Beberapa diantaranya ada HitFilm yang gratis, ya kan. Terus Adobe After Effects itu yang industri standar. Kalau mau yang lebih industri standarnya sampai ke Hollywood, lo pakai Nook gitu. Oh belum pernah gue. Gue juga belum pernah. Cuman saran gue balik lagi, pilih dari software-software tersebut atau yang lainnya lo bisa temuin. Soalnya bahkan gue sering nemu ini loh, kayak misalnya entah itu kalau urusan sama VJ mungkin tadi lah kita pakai apa Resolum segala macam gitu-gitu. Iya, ada selain Resolum. Tapi katakanlah misalnya kita editing biasa cuma buat video klip. Itu pun sekarang eksplorasi visualnya tuh digital tuh udah bener-bener bebas gitu loh, nggak ada pakem. Kalau misalnya lu tadi ngomongin industri standar. Misalnya katakanlah gue cuma download kan banyak nih aplikasi gratisan yang ngasih efek apa tuh kan banyak ya. Itu lu jahit aja pun sebenarnya udah bisa jadi bisa aja kan, bisa jadi bisa jadi kayak gitu-gitu, dan itu boleh kan sebenarnya, nggak ada yang ngelarang kan. Iya sih, iya kan, tapi nggak apa-apa nggak kalau gue belajar dari situ. Lu ketika lu belajar sebuah proses, inget yang lu pelajarin itu bukan programnya, prosesnya, iya kan. Makanya gue selalu bilang kalau ada yang nanya, kayak kata-kata dosen kuliahan tuh. Kalau iya nggak, zaman dulu kan kalau misalnya dulu inget banget waktu belajar awal-awal kuliahan tuh,
belajar ngedit foto atau ngedit video, kita sebagai anak baru masuk kuliah tuh pengennya diajarinnya tuh ininya softwarenya yoi programnya gini, update Pak, gitu. dong gitu. Iya. Sementara dulu kita menganggap dosen-dosen tuh kalau misalnya ngomong kayak yang penting tuh kalian mengerti prosesnya, kita tuh menganggap itu dasar Iya, emang padahal ternyata pasti. bener karena emang Esensinya dulu aja. iya. Iya, cuman namanya manusia ya, ingin berlari sebelum bisa berjalan. Widih, berat. Cuman kalau gue bilang ya gitu. Soalnya kayak selama gua kenal lu tuh lu termasuk orang yang suka ngasih tahu apa ya, gua nggak tahu lah lu dapat dari mana referensinya, tiba-tiba relate dah gue bisa gini. Dari zaman kayak lu waktu zaman ngulik 3D gue inget banget, tiba-tiba lagi di lokasi syuting terus lu moto-motoin keliling muter. Iya. Gue nggak ngerti nih orang ngapain, apalagi yang mau dibikin nih orang gitu. Terus lu apaan sih tuh, itu buat refleksi. Ya iya, kalau kita 3D harus pakai refleksi. Oh, gue bikin. Gak maksudnya bang, lu pertanyaannya pertama lu kayak tahu referensi apps baru dari mana, terus kayak iya lu make itu tuh buat apa aja? Pertama kalau referensi, kayak jam gue di depan komputer dalam sehari tuh 25. gue harap men. Kayak belakangan gue baru tahu relatif sama orang-orang pada umumnya ternyata lebih lama. Gimana? Jadi jam gue di depan komputer, durasi gue di depan komputer, Iya. durasi gue spend time di depan komputer itu ternyata lebih lama daripada orang pada umumnya. Kayak 8 jam tuh kayak di bawah normal gitu buat gue. Dan mata lu normal ya? Mata gue normal. Kok itu bisa sih? keturunan. Lu robot nggak kali? keturunan men. Mata tuh keturunan. Iya, jadi referensi gue paling baik itu dari internet. Baik itu mau dari YouTube, mau dari Twitter. Surprisingly gue banyak dari Twitter, belakangan referensi. Cuman ya dari dua situs itu, gue paling banyak dapat referensi, info sama kayak pengetahuan sih menurut gue. Karena kayak yang gue tonton dan gue follow di dua tempat itu juga kebanyakan emang artis dan profesional di fieldnya masing-masing gitu. Jadi gue bahkan di Twitter gue nggak takut nge-follow game developer atau game designer walaupun gue nggak hidup dari industri mereka. Tapi gue belajar banyak hal dari industri mereka gitu loh. Kayak mereka bilang kayak, oh ya ini gue bikin shader baru bla 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 kayak gitu. Terus gue kayak mungkin bisa gue pakai gitu. Kayak gitu-gitu loh. Iya, jadi kalau dari referensi sih kayak gitu. Tapi kalau referensi kayak program apa yang dipakai, plugin apa yang dipakai, Itu belakangan ya? itu belakangan karena bisa dicari menurut gue. Tapi emang sih lebih gampang kalau misalnya lu ngeliat ada yang keren gitu di Twitter, terus di reply-nya si orangnya sendiri jawab kayak, oh ya gue pakai ini, plugin ini di software ini kayak gitu misalnya. Balik lebih gampang ya? Oh yang itu gitu. Gue nggak tau, gue lagi belajar ngulik di handphone juga sih. Soalnya kalau misalnya lu di lihat-lihat tutorial itu kan kebanyakan pasti spesifik banget tuh yang ada di kayak tadi lu bilang software dikasih tahu apa, pluginnya apa, kayak gitu-gitunya. Sedangkan kadang itu berbayar. Iya, pasti Kadang sih. bahkan pluginnya pun buatan Harganya, dia, dia jualan. Dia juga pasti jualan. Ya kan, jadi kadang gue coba kulik pakai yang gue punya, tapi gue pengen nyampe kayak gitu. Sesimpel ngedit di handphone gitu deh, ngedit di smartphone gitu kan banyak tuh. Iya. Instalan gratisan gitu. Lu biasa pakai apa? Jadi kalau di Oppo Reno yang baru ini gue pakai Soloop. Oppo Reno yang baru. Emang lu pakai apa yang sama gua? Mirip ya? Emang iya, serius lah. Iya sih. Mirip. Oh iya. Sama gitu. Iya. Sama ini. Ya udah, berarti gue bisa jadi VJ. Enggak juga ya? Mudah-mudahan. Mesti belajar dulu ya tetap ya. Ya udah, gue gimana? Iya, jadi kayak gini, kayak gue sebagai VJ gue kan sering berpergian nih. Asik. Iya kan? Asik keluar negeri lagi. Kalau nadanya gue ganti jadi berubah nih kayak sebagai VJ saya sering berpergian. Iya, terus. Iya, jadi ketika gue lagi di jalan tapi gue ada ide-ide tertentu gitu yang nggak bisa gue catat dengan ngetik doang atau gambar doang. Mau nggak mau gue harus kayak nge-shoot di mobile, mungkin ngedit di mobile juga. Abis itu gue save, gue bawa pulang sampai di
Sampai di hotel atau di rumah, gue masukin ke laptop, terus gue kerjain, gue lanjutin gitu loh. Itu sangat-sangat possible kalau sekarang gitu. Dan kalau dengan lu bisa editing di HP itu sebenarnya ngebuka banyak peluang menurut gue. Apa tuh misalnya? Jadi kayak ketika lu harus nunggu sampai lu di tempat tujuan, yang notabene kalau gue bisa kayak 6 jam, 8 jam, lu nggak tahu men. Jadi kayak gue ada banyak downtime gitu di bandara atau di mana, ya gue ngapain kayak ya udah gue kayak ini kayaknya keren nih kalau di shoot nih si orang ini atau pesawat ini, mau main game aja gitu, produktif amat. Iya bisa aja. Cuman kayak ketika gue pengen produktif gitu, gue bisa editing di HP gue gitu loh. Pakai apa lo? Gue pakai ini nih Solup, mana nih? Gue mau instalin dong. Nih. Saya gaptek nih. Harusnya built-in sama handphone nih kalau lo pakai HP sama kayak gue. Namanya Solup. Jadi basically dia emang jatuhnya non-linear editor by the way. Jadi in a way ini handphone yang ada aplikasi ini itu lebih advance daripada editing suite di tahun 50 gitu loh. Maksudnya? Iya zaman non-linear tuh apa sih? Non-linear editing. Gue nggak ngerti bahasa-bahasa. Bedanya linear editing sama non-linear editing. Orang kalau zaman dulu ngedit film itu kan pakai film roll ya pak ya? Iya. Oh nyambung terus. Iya, film roll linear. Ini kayak ini dari syuting hari pertama, ini syuting hari kelima. Oke. Oh scene yang ini dari shoot hari kelima. Oke, ambil slate ambil reelnya kan, masukin. Oh iya nih take yang ini nih yang dicatat, gunting kan. Habis itu lo ada satu reel lagi untuk yang editan jadinya, editan finalnya, masukin. Lu paste, lu tempel pakai slotip nih, filmnya, reelnya. Habis itu lu jalan, shot berikutnya, lu tempel, lu jalan kan. Udah jalan sejam setengah nih, filmnya 2 jam misalnya, udah jalan sejam setengah. Terus lu baru inget lu salah di menit ke-10. Lu harus buang dulu yang itu. Iya, lu harus ngulang lagi men. Itu namanya linear editing. Oh, kalau udah digital, non linear karena lu bisa tempel. Salah. Oh, gue bener ke belakang, flut gitu. Oh, sama app ini juga bisa kayak gitu. Jadi kayak non linear editor sebetulnya. Itu kan editing ininya nih, nyambung-nyambungin, ngejahit. Awamnya ngejahitnya. Tapi gue pengen transisinya ada efeknya. Nah, atau di videonya itu gue kasih efek. Nah, gini. At least ini app ada filternya. Jadi filter tuh kayak Instagram gitu. Semacam itu. Jadi ketika lo edit di sini, lo udah ada bayangan nih, lo mau bikin apa, ya kan? At least secara visual lo kebantu, lo nggak lupa. Gitu loh. Ketika nanti lu pindah ke software editing yang bentuknya lebih profesional dan bisa lebih banyak daripada lu bisa lakuin di handphone, nggak masalah. Ini app, ini handphone tetap ngebantu banget. Karena ketika lu masuk komputer kayak, oh ya gue inget yang pakai filter begini tuh nanti efeknya begini kan, gitu. Dapat mood yang kayak gini kan, yang kayak, mau kan? Iya, oh yang ini dingin nih, filternya biru. Oh iya gue mesti masukin salju, misalnya gitu. Kayak gitu loh. Lebih Okay. kayak penerapan bro. Mari kita buktikan. Dari tadi Keren. banyak bicara aja, kan di teori aja kan nih. Gimana kalau kita buktikan? Mari kita challenge. Challenge apaan bang? Oke, ini saatnya kita challenge. Karena dari tadi lu berteori, praktek. Kasih tahu challenge-nya apa? Challenge-nya lo ngedit video pakai style lo. Pakai ini. Iya. Oke. Apa nih bahannya nih? Challenge bahannya accepted. apa nih? Oke. Bebas. Gua butuh beberapa lampu di sini untuk bisa diganti. Gua butuh subjek atau objek. Ya terserah lu tunjuk, lu butuh apa? Gue juga bingung sebenarnya mau bikin Ini apa. Ada apa objeknya. sih? Ada buaya nggak? Ini. Oh my god, ada buaya. Ini objek. Ini namanya Oli. Yoi. Ini adalah icon Oppo. Icon maskot Oppo. Yoi. Apaan lu ngobrol? Bisa katanya bisa. Oh bisa ya? Bisa katanya. Mau dia jadi model ya? Mau. Oke. Iya ntar ND-nya di email ya. Iya. Yaudah, gimana? Lu mau apain dia? Oke. Ntar gue pinjam beberapa Oppo yang lain. Boleh. Buat jadi backdrop. Oh, LED ya? Iya kan? Ya, Jadi boleh, backdrop. Boleh. Terus dianya kayak lagi di cyberpunk mini kehidupannya dia gitu. Oke. Terus ntar gue bayangin dulu ya.
Gue juga nggak pengen panjang-panjang. Flicker, ada backgroundnya nanti bokeh. Habis itu cut ke depan, dia ngelihat ada buaya tapi realistis gitu kan, serem gitu kan. Ntar pakai editing di sini, cuman di cut aja, di zoom ke matanya, next shot udah ada gambar buaya yang beneran buaya krokodil gitu kan. Kebayang nggak? Wah, surrealis. Realistis. Terus tiba-tiba mereka bertatap-tatapan, endingnya mereka berdua temenan gitu. Ini lu bikin apa nih ceritanya nih? Dia lagi di dunia cyberpunk. Oke, cyberpunk. Gue kasih mood. Wow. Jeduk. Wow. Oh, kok lu bisa gitu tadi? Kan bisa diginiin. Zoomnya tuh bisa pakai slider gitu. Gokil beneran dikulik. Beneran bisa. Oke, mana sini tadi gue lihat hasilnya. Nah, nih, Ray. Oh. Boleh lah ya. Keren. Boleh lah ya. Cuma pakai ini loh. Iya. Kan? Ya tergantung lu explore aja sih sebenarnya. Dan apalagi kayak kalau lu emang udah punya style sendiri. Bayangan kan sebenarnya kan. Yang penting kan sebetulnya idenya kan. Sebelum lu bikin lu udah ngebayangin hasilnya kayak gimana kan? Udah. Kayak gue udah tahu. Oh ya, jadi gue harus shoot ini. Nanti gambarnya begini. Oke. Gitu. Oke. Kan lu tadinya nih VJ nih. Lu ikut orang jadi nge-VJ-in orang. Terus akhir-akhir ini juga lu jadi DJ. Lu ya sih. Maksudnya kayak amatir. Iya, cuma tetap aja tuh hal baru lagi, lagi dan beda kan visual sama musik. Walaupun stage-nya sama. Musik yang dimainin mirip-mirip. Cerita dikit lah soal project musik-musikan lo ini. Jadi gue ada kayak semacam kolektif DJ gitu yang sebenarnya yang di start sama beberapa temen gue yang lain. Kita semua base-nya di Jakarta. Emang maininnya juga kebetulan karena kita semua mempunyai kesamaan dalam selera musik dan budaya pop dalam Jepangan. Oke. Gitu. Jadi kita bikin kayak semacam kolektif DJ Jepangan gitu loh. Gitu. Keren loh. Ya niat sebenarnya sih yang penting ada alasan buat nongkrong aja sebetulnya. Oke. Gitu. Tapi berarti lu mainan musiknya musik Jepang? Jepang atau somehow related. Jadi kayak emang nggak mesti semuanya lagu yang dimainin lagu-lagu dari musisi Jepang atau dari produser Jepang, tapi juga bisa juga emang kayak lagu-lagu yang emang sebenarnya di Jepang sendiri juga orang-orang nikmatin juga lagu-lagunya, beberapa lagu-lagu Amerika kayak gitu loh. Cuman gue rada bingung deh, DJ itu sama musik produser tuh beda kan sebenarnya. DJ itu memainkan musiknya. Iya. Kalau musik produser bikin gitu kan. Berarti ini lu full mainin musik orang. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Atau lu bikin musik juga? Enggak yang gue mainin sih. Enggak sih. Oh, oke. Sebelum ke Q&A. Terakhir lu ngerjain project apa sih? Terakhir. Atau yang lagi jalan mungkin? Lagi jalan, gue ada satu project video visualizer gitu. Jadi yang kalau sekarang disebutnya visualizer ya. Emang dulu disebutnya apa? Dia bukan lirik video, tapi juga bukan musik video. Oh iya lagi. Kayak in between. Iya yang di looping itu kan. Iya. Ada yang looping, ada yang emang cuman lebih sederhana dari musik video lah lebih biasanya. Lebih sederhana musik video, tapi juga nggak harus ada liriknya. Oke, cukup lah ya. Iya, gue dapat banyak masukan lah. Memberi informasi lah ya. Oke, berikutnya kita ada sesi Q&A. Gimana mungkin gue nggak tahu nih pertanyaan-pertanyaan dari followers lo kayak gimana nih nantinya. Gue juga nggak tahu, tadi gue belum cek. Oke, habis ini nanti kita lihat di episode selanjutnya.
Kita akan terus menemani kalian selama ngabuburit. Terima kasih semua yang sudah menemani di sini. Terima kasih Offense yang sudah mengikuti kita semua. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Di jam yang sama. Masih bersama gue Ari J, Lydia, dan saya Vengeance. Gokil. Di Ngabuburit at Home. Bye-bye. Hai fans, kita mau ingetin lagi kalau Oppo punya program sejernih depan mata, di mana setiap pembelian satu smartphone Oppo sama dengan kalian berbagi satu berkah Ramadan untuk teman yang membutuhkan. Betul sekali, dan kalian bisa beli smartphone Oppo dari rumah karena sekarang ada program Better at Home, di mana kalian tinggal WhatsApp, nanti dikirimin HP smartphone Oppo-nya ke rumah dan gratis ongkir. Iya, gratis ongkir. Gratis ongkir. Jangan lupa ya, untuk info lebih lanjut cek deskripsi di bawah. Dadah.